Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Siti Mustafa, mahasiswa Politeknik Negeri Jember dari jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Komputer, golongan B, angkatan 2021 dengan NIM E322-10777. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir atau proyek dari mata kuliah workshop komputasi awan atau cloud computing yang dibimbing oleh dosen Pak Agus Haryanto. Pada proyek kali ini atau proyek tugas akhir kali ini yang merupakan syarat dari kelulusan pada semester 4 ini, kami disuruh untuk dosen kami untuk membuat seperti berikut, yaitu implementasi atau deployment Docker atau Kubernetes dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini merupakan ketentuannya. Yang pertama yaitu harus memiliki database atau dalam artian tidak boleh website statis, dalam artian tidak harus merupakan website dinamis. Yang kedua, ketentuan selanjutnya yaitu konten harus berbeda antar mahasiswa. Jadi antar mahasiswa satu dengan yang lainnya itu harus memiliki konten atau tema yang berbeda. Ketentuan selanjutnya yaitu database dan website dipisahkan menjadi dua kontainer. Jadi kalau misalkan projectnya yaitu website, maka database dan tampilan website atau framework atau teknologi yang digunakan dari websitenya tersebut harus dipisahkan antara database dan websitenya menjadi dua kontainer. Ketentuan selanjutnya yaitu deadline sampai UAS atau ujian akhir semester. Karena ujian akhir semester sudah selesai, maka deadline-nya diperpanjang sampai 15 Juni menurut informasi dari Pak Agus yang dari grup WA. Baik, langsung saja untuk implementasinya. Di sini untuk proyek tugas akhir ini saya mengimplementasikan, karena di sini ada pilihan Docker dan Kubernetes. Saya memilih untuk mengimplementasikan Docker. Implementasinya kemana atau deploymentnya kemana, ke ke tema website, yaitu dengan menggunakan WordPress. Jadi ini merupakan project Docker WordPress. Baik, langsung saja untuk ketentuan yang pertama. Harus memiliki database atau tidak boleh website statis, dalam artian websitenya harus dinamis. Nah, yang perlu kita ketahui yang pertama adalah apa itu sih website dinamis itu? Nah, menurut keterangan dari internet, bisa dilihat di sini. A dynamic website contains information and content that change depending on factors such as the viewer of the site, the time of the day, the time zone, or the native language of the country the viewer. Jadi singkatnya yang saya pahami, dynamic website itu adalah suatu website yang memungkinkan interaksi antar user dan admin. Simpelnya seperti itu ya. Jadi kayak website yang memberikan suatu informasi apapun bebas dan website tersebut memungkinkan interaksi antar user dan admin. Baik, langsung saja kita bisa presentasikan. Di sini untuk pengimplementasian Dockernya saya menggunakan virtual machine ya, karena menginstal di Windows itu saya penyimpanannya tidak cukup, Pak. Jadi saya menggunakan virtual machine. Di sini saya menggunakan Ubuntu untuk penginstalan Dockernya dengan spesifikasi standar. Spesifikasi standar yaitu memori base 4 GB, prosesor 2. Langsung saja. Ini adalah untuk Docker di Ubuntu-nya. Coba bisa kita clear terlebih dahulu. Untuk lebih mempersimpel, kita bisa remote lewat putih ya. IP-nya saya ketikkan 62.168.59.2. Login sebagai Mustafa. Passwordnya 234. Iya lupa. Kita setel musik dulu ya.
Baik, sudah masuk ke sudah masuk ke putih untuk mengontrol Ubuntu-nya. Kita bisa masuk ke super user terus selanjutnya kita masuk ke, jangan lupa ya teman-teman, kalau mau start Docker dari Ubuntu ini kita harus masuk ke directory WordPress-nya terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan komen untuk men-start Docker. Komennya itu docker script compose. Oke, sudah terlihat. Start dulu. Sudah selesai ya? Nah, untuk ketentuan yang pertama yaitu harus memiliki database. Jadi kita akses dulu database-nya. Saat ini kita ketikkan IP-nya, portnya itu database-nya, ada keterangannya di sini. Kita ketikkan portnya itu 333 untuk database-nya. Nah, udah masuk ke database, kita login dulu untuk username dan passwordnya. Di sini saya menggunakan default dari phpMyAdmin WordPress-nya ya. Jadi saya login. Nah, sudah masuk ke dalam database. Artinya persyaratan yang pertama sudah terpenuhi. Selanjutnya itu yang kedua. Selanjutnya itu kita bisa mengakses halaman websitenya ya. Di sini kita mengakses halaman website untuk panel admin terlebih dahulu. Kita ketikkan wp admin. Setelah itu, kita masuk ke poin selanjutnya terlebih untuk ketentuannya, yaitu poin ketiga. Database dan website dipisahkan menjadi 2 kontainer. Oke, sudah di start Docker-nya. Coba kita cek kontainer dari website ini dan database dengan command docker ps. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, untuk kontainer dari project ini saya pisahkan menjadi 3 kontainer, yaitu yang pertama kontainer dari phpMyAdmin, yang kedua kontainer dari WordPress, yang ketiga itu kontainer dari MySQL. Jadi untuk database dan websitenya di sini saya pisahkan kontainernya. Untuk database saya pisahkan menjadi 2, yaitu database dari dari phpMyAdmin, yang kedua yaitu database dari database dari MySQL-nya untuk kernel database-nya. Yang selanjutnya itu database dari WordPress untuk websitenya sendiri. Jadi saya pisahkan menjadi 3 ya, database-nya menjadi 2. Begitu juga dengan image-nya. Saya pisahkan menjadi 3 dengan command docker image. Image-nya dipisahkan menjadi 3, yaitu image dari WordPress, MySQL, dan juga phpMyAdmin. Jadi saya pisahkan semua ya, dari container dan juga image. Nah, selanjutnya kita cek di website sendiri. Nah, ini merupakan tampilan panel admin dari WordPress itu sendiri. Nah, di panel admin sini tersedia berbagai fitur ya yang disediakan oleh WordPress sendiri. Di antaranya itu post. Yang pertama itu post di sini ditujukan untuk kita mengupload sebuah artikel. Artikel maksudnya apa? Maksudnya kan di setiap website itu kan kayak mesti ada kolom artikelnya di situ ya. Nah, di sini kita bisa membuat artikel itu sendiri. Yang kedua yaitu media di sini untuk mengatur atau ya mengatur media yang akan ditampilkan di dalam website tersebut. Yang selanjutnya yaitu page, selanjutnya yaitu komen untuk mendeploy mendeploy bahasanya, kayak mengatur juga tuh komen-komen yang masuk ke dalam post tadi, yaitu kontak, yaitu ya appearance. Appearance di sini kita bisa mengganti tema-tema yang akan kita pakai ke dalam website kita nanti. Nah, di sini saya pakai tema ini, interest.
Kalian juga bisa mencari tema-tema yang lainnya di Add New ini. Jika sudah ketemu yang cocok, kalian bisa activate dan kalian bisa customize sendiri seperti ya tulisan, font dan lain-lain. Baik, langsung saja kita masuk ke halaman website untuk usernya. Kita ketikkan IP-nya di sini. Di sini port untuk websitenya 8000 dan port untuk database-nya di sini 333 ya. IP-nya sama. Di sini saya hanya menggunakan localhost, tidak saya hosting atau saya gunakan fitur cloud, hanya menggunakan localhost saja. Baik, sudah masuk ke halaman websitenya. Di sini saya membuat website tentang desain interior. Tidak akan terlalu membahas tentang websitenya atau desain websitenya. Di sini saya pisahkan menjadi beberapa pages websitenya di sini. Nah, untuk fitur dari dynamic website sendiri saya taruh di bagian bawah sendiri, yaitu di bagian artikel, seperti di yang sudah saya jelaskan tadi di bagian post ini ya, untuk interaksi antar user admin, begitu juga sebaliknya antar admin dan user di bagian blog artikel sini. Nah, pertama yaitu kita coba kita buat interaksi antar admin dan user ya di bagian post ini. Kita coba membuat post baru. Di sini post yang sudah saya buat di sini ada 4. Tertampil cuma 3 ya. Coba kita buat post baru. Coba yang lainnya kita hapus ya. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita hapus juga. Nah, jika sudah kita hapus, di sini otomatis kosong ya. Di database-nya juga coba kita buka di bagian wp_post. Sini juga kita bisa kita lihat statusnya. Nah, kalau kita lihat di sini trash, keempat post itu sudah berstatus trash ya. Di sini di bagian panel adminnya juga sudah tidak ada karena sudah kita lakukan aksi hapus tadi, dan harusnya di bagian tampilan usernya juga sudah tidak ada. Nah, sudah tidak ada ya post di sini, artikel apapun tidak ada. Nah, coba sekarang kita buat baru untuk mengetes dynamic website interaksi antar admin dan usernya begitu. Coba kita buat post baru. Coba kita buat teknik komputer jaya gitu ya. Untuk keterangannya coba kita buat teknik komputer adalah salah satu prodi di kampus Politeknik Negeri Jember. Nah, coba itu. Setelah selesai kita tambahkan judul dan detail dari artikel tersebut, coba kita publish. Are you ready to publish? Langsung saja kita publish. Post published. View post. Coba kita view post. Oh, jangan di sini. Coba kita refresh. Dan kita lihat database-nya. Bentar. Masih memproses, merefresh. Kita cari. Nah, sudah ya, sudah masuk ke ini. Coba kita cek di halaman WP adminnya. Apakah sudah terupload postnya? Di bagian post. Nah, sudah terupload ya teman-teman. Ini tadi post yang kita buat atau artikel yang kita upload dengan judul Teknik Komputer Jaya. Kita lihat, nah di sini juga sudah terupload ya teman-teman. Di bagian pages, blog, dan artikel dengan artikel judul Teknik Komputer Jaya. Nah, setelah kita buat post atau interaksi antar admin dan user, kita buat interaksi sebaliknya untuk mengetes, yaitu interaksi antar user dan admin. Nah, untuk interaksi antar user ke admin, di sini saya menambahkan, saya membuat fitur yaitu di mana user bisa
memberi komen ke dalam post yang sudah dibuat oleh admin tersebut. Nah, tadi kan kita sudah buat post tentang artikel teknik komputer jaya ini ya. Nah, coba saya di sini menerapkan diri sebagai user dan saya coba eh, ingin ketika saya melihat post ini, saya ingin komen, menambahkan komen untuk post ini tersebut. Coba kita tambahkan komen. Seperti ya, betul. Teknik komputer selalu jaya, 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 jaya. Coba kita post komen. Di sini sudah tertampilkan, menampilkan komen yang sudah kita publish atau kita post tadi di halaman eh, panel adminnya. Coba kita cek di bagian komen apakah sudah masuk. Nah, ini sudah masuk ya komen yang tadi kita post. Ya betul, teknik komputer. Dan di sini juga betul, teknik komputer. Di sini juga menampilkan username dari yang ngepost komen tadi. Di sini juga admin dapat melakukan berbagai aksi sebagai kita unapprove. Kita unapprove itu artinya kita membatalkan komen ini. Misalnya komennya itu mengandung konten sara atau dan lain-lain, juga kita bisa mereply, bisa quick edit, edit, spam, atau trash. Nah, otomatis jika sini sudah ditampilkan, juga di database juga sudah tertampilkan. So, kita cek di sini WP komen. Kita cek apakah komen tadi masuk ke dalam database-nya. Nah, ini sudah masuk ya. Komen yang ini. Jadi kan kita komen ini. Teknik komputer ya, betul. Nah, di sini juga sudah masuk dan sudah ditampilkan ke dalam halaman panel adminnya. Nah, oke, aman. Mungkin itu saja beberapa fitur dari project saya kali ini yang dapat saya presentasikan. Saya tidak terlalu mendapatkan fitur yang bagaimana banget untuk project kali ini. Mungkin yang untuk uh, poin kedua, konten harus berbeda antar mahasiswa. Di sini saya hanya membedakan dari tampilan websitenya saja ya. Seperti desain dari websitenya itu saja mungkin yang saya bedakan. Untuk fitur-fitur kurang lebihnya sama mungkin dengan teman-teman yang lainnya. Nah, oke, mungkin begitu saja. Mungkin begitu saja yang dapat saya presentasikan untuk proyek tugas akhir kali ini. Sebelum mengucapkan salam, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Agus Haryanto selaku dosen pembimbing kami di mata kuliah workshop Cloud Computing atau komputasi awan kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang telah membimbing kami sepanjang satu semester ini. Mohon maaf apabila kami banyak melakukan kesalahan yang sudah membuat Bapak mungkin emosi atau bagaimana. Ya wajar lah Pak. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya presentasi maupun proyek saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.